ketika Pak Kuat diajak ke Jakarta? Apakah dia sebut bahwa Ibu PC yang mengajak Pak Kuat? Ricky yang menyuruh saya. Hanya Ricky, dia tidak menyebutkan bahwa Ibu PC yang mengajak Bapak ya? Enggak, cuma Tidak. Ricky. Oke. Kemudian komunikasi Bapak dengan Richard selama perjalanan? Itu waktu di rest area. Di rest area, apa yang disampaikan? Kok bisa berganti supirnya? Om, gantian lo om, nanti om ngantuk katanya gitu. Lagian udah deket ini, kata Richard gitu. Apakah Ricky sempat menceritakan kaitannya dengan pengamanan senjata itu? Enggak cerita apa-apa. Tidak cerita apa-apa. Di mana Bapak tahu bahwa ada proses pengamanan senjata ini? Saya tidak tahu. Pada saat di pemeriksaan Bapak disampaikan juga? Pemeriksaan di Mabes, di Baris Krim? Kalau nggak salah yang dengar gitu. Di situ baru tahu bahwa ada senjata diamankan di Magelang ya? Iya, baru tahu. Kembali dalam perjalanan ini Pak. Bapak tadi sampaikan bahwa tidak ada komunikasi dengan Richard selama perjalanan. Tidak ada. Hanya komunikasi kaitannya dengan pergantian posisi untuk mengganti Bapak menjadi supir ya ke Saguling. Betul. Seingat saya, ibu nggak ada bahasa apa-apa. Cuma Richard pernah ngomong waktu itu, om, aku lagi gini gitu. Apa katanya? Lagi nangis. Oh, bahasa isyarat. Iya. Richard sampaikan ke Pak Kuat bahwa ibu lagi nangis. Iya. Di dalam perjalanan ini ya, dari Cikampek ke Waktu itu yang masih nyupir. Oh, pada sama Bapak nyupir. Iya. Dari Magelang ke Cikampek berarti ya, sebelum Iya. diganti jadi supir ya. Iya. Oh, Richard sempat berikan semacam sinyal bahwa ibu menangis ya. Iya. Hanya itu ya. Itu aja. Bahasa isyarat seperti itu aja disampaikan. Iya. Pikir saya mau di PCR juga. Jadi Mau di PCR. saya ikut berdiri di situ. Terus Setelah ibu malah, kamu antar ibu aja, ibu masih pusing. Kamu kan mau kembali lagi ke Magelang, gak usah PCR lah, kata ibu gitu. oh gitu. Jadi dialognya seperti itu aja ya. Iya. Kemudian Terus, diminta diantar ke atas. Pak. Nah, sampai di atas Pak Kuat langsung turun ke bawah lagi ya. Langsung turun. Melalui tangga di samping lift. betul. Nah, pas sampai di Duren 3, apa yang disampaikan ibu ke Pak Kuat sempat mengantar ke dalam juga? Ibu minta tolong tas ibu. Tolong tas ibu. Iya, jadi saya bawa Saya bawa, Pak Kuat membawa tas sampai Iya. ke kamar, depan kamar. depan kamar. Iya. Setelah itu ibu tutup pintu, Pak Kuat mencoba menutup beberapa pintu yang di atas dengan di bawah kan gitu Iya, ya. betul. Peristiwa di mana Bapak, Ricky dan Richard itu dikumpul, dipanggil ke atas untuk kaitan dengan amplop dengan handphone itu. Iya, Apakah sebelumnya pernah ada pembicaraan terkait dengan amplop dan handphone ini? belum ada. Janji dari Bapak kepada Bapak dari Pak MS kepada Bapak pernah nggak disampaikan Nggak ada. bahwa akan diberikan duit dan sebagainya? Tidak pernah ya. Nggak ada. Jadi satu-satunya peristiwa kaitannya dengan amplop dan handphone yang diberikan kepada Bapak itu, rencana yang diberikan itu hanya pada saat itu aja. Iya, Sebelum-sebelumnya Bapak tidak tahu. tidak tahu. Tidak tahu ya. Oke, dilanjutkan ya mulia. Yang C turun dari tangga. Bukan mengejar saya. Joshua yang arah ke garasi ketemu saya di depan. Terus? Joshua langsung putar balik begini. Oh, jadi saudara ketemu Joshua-nya di garasi itu? Garasi. Lalu dia putar balik? Putar balik. Lalu pada waktu saudara kejar Nah, itu? Saya langsung ke dalam. Hah? Oh, Joshua malah buka pintu ke sana kan lari lagi. Iya. Jadi saya curiga, ini Joshua kenapa? Saya manggil Susi. Oke. Susi, coba lihat ibu gitu. Oke. Setelah Susi naik, Susi baru teriak-teriak. Nah, manggil tadi saya. waktu saudara memanggil Susi untuk lihat ibu ke atas, dan sebelum itu waktu saudara mengejar J, apakah saudara sudah memegang pisau? belum ngejar Joshua juga itu. Oke, lanjut. Setelah saudara panggil Susi? Setelah Susi naik, panggil saya Iya. baru naik kan Susi masih nangis. Iya. Saya melihat ibu di situ. Waktu itu saya bilang, ayo Sus, angkat Sus gitu. Oke. Nah ini Joshua datang lagi, tapi posisinya kan saya di atas. Iya. Joshua naik tangga, Oke. tapi posisinya Joshua malah nangis. Nangis, manggil om. Terus pas belokan gitu kan tangganya muter begini. Joshua berhenti di situ. Om, saya jelaskan om, saya nggak jadi udah ini Susi susah, suruh ngangkat malah nangis. Jadi saya turun, saya nyamperin Joshua. Om, ibu kamu apain? Malah Joshua lari. Oh, jadi waktu itu saudara waktu turun tangga itu tidak ada bermaksud untuk mengejar Joshua? Belum ngejar, waktu lari baru saya kejar. Oke, lari. Lari belok ke kiri kan tembusnya dapur. Oke. Saya ngeliat di meja dapur ada pisau buah itu. Saya ambil, Joshua buka pintu kan lari lagi. Nggak saya kejar, saya kantongin. Saya baru nolongin ibu. Sebenarnya alasan saudara bawa pisau waktu peristiwa itu apa?
Ya karena saya bela diri aja, setahu saya kan Joshua punya senjata Pak. Yang menyimpulkan terdakwa Kuat Ma'ruf telah mengetahui adanya rencana atau niat untuk merampas nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sedangkan dalam uraian sebelumnya, jaksa penuntut umum tidak pernah menerangkan kapan, di mana, dan dari siapa terdakwa Kuat Ma'ruf mengetahui adanya rencana atau niat untuk merampas nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sela dengan amar sebagai berikut. 1. Menyatakan menolak nota keberatan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa Kuat Ma'ruf untuk keseluruhan. 2. Menyatakan surat dakwaan nomor register perkara PDM strip 244 Jakarta 22 atas nama terdakwa Kuat Ma'ruf telah disusun sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan Kitab Undang Hukum Acara Pidana, dan oleh karena itu surat dakwaan tersebut dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini. 3. Menyatakan pemeriksaan perkara atas nama terdakwa Kuat Ma'ruf dilanjutkan dengan pemeriksaan materi perkara. 4. Memerintahkan agar penuntut umum memanggil para saksi pada persidangan berikutnya. Kuat Ma'ruf siap hadapi sidang lanjutan dan berharap dituntut bebas. Terdakwa kasus dugaan pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Huta Barat Brigadir J. Kuat Ma'ruf berharap bisa dituntut bebas oleh jaksa penuntut umum. Dia bakal menjalani sidang pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum JPU dalam perkara itu dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin tanggal 16 Januari tahun 2023 besok. Harapannya dituntut bebas, kata kuasa hukum Kuat, Irwan Irawan, saat dikonfirmasi seperti dikutip dari tribunnews.com, Minggu tanggal 15 Januari tahun 2023. Menurut jadwal, pembacaan surat tuntutan terhadap Kuat akan dilakukan bersamaan dengan terdakwa lain, Riki Rizal Wibowo, Bribka RR. Mulai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat di ruang sidang utama Umar Seno Aji, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menurut argumen Irwan dari keterangan dan fakta-fakta di persidangan, tidak ada satupun bukti yang mengarah pada keterlibatan Kuat Ma'ruf dalam rangkaian pembunuhan Yosua. Karena dari fakta-fakta di persidangan, tidak satupun alat bukti yang mengarah adanya keterlibatan KM dalam penembakan Yosua di Duren 3. Sebagaimana isi dakwaan JPU, ujar Irwan. Kendati demikian, kata Irwan, jika kliennya tidak dituntut bebas, dia berharap jaksa dapat menjatuhkan tuntutan sesuai kadar perbuatan terdakwa. Irwan memastikan kondisi Kuat dalam keadaan sehat menjelang sidang tuntutan. Irwan menyatakan, dalam sidang pembacaan tuntutan tersebut, kliennya tidak didampingi oleh pihak keluarga. Kuat Ma'ruf hanya akan didampingi oleh tim kuasa hukumnya pada persidangan yang rencananya digelar di ruang sidang utama Pengadilan Negeri PN Jakarta Selatan itu. Kendati demikian, Irwan tidak menjelaskan secara detail alasan pihak keluarga tidak dapat hadir langsung dalam sidang. Dalam kasus ini, Kuat Ma'ruf didakwa melanggar pasal 340 KUHP subsidiar pasal 338 KUHP JO pasal 55 ayat 1 pertama KUHP JO pasal 56-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Dia terancam pidana maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun.